Menjadi orang Kristen itu harus hidup sesuai dengan desain Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membangun rumah, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh membangun dengan baik. Kita akan berusaha untuk menggambar setiap detail dari rumah kita. Bisa dimulai dari ruangan kamar kita, bisa dimulai dari ruangan keluarga kita, kemudian kitchen, dapur, kemudian ruangan-ruangan lain, WC dan segala sesuatunya. Kita berusaha gambar dengan sebaik mungkin. Kemudian ketika kita menggambarnya pun kita sampai kepada hal-hal yang detail dan harus tepat sasaran. Orang yang kita minta untuk membangun itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya kita dan memenuhi gambar tersebut, sehingga gambar tersebut bisa menjadi teraplikasikan nyata di dalam rumah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai gambar daripada hidup kita, ketika Tuhan mendesain kita, apa yang menjadi gambaran hidup kita? Kalau bukan kita menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ironis sekali ketika kita melihat ada sebuah istilah yang menarik, yaitu Kristen KTP. Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah ini adalah sebuah istilah yang muncul ketika kita melihat bahwa banyak orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip mengaku Kristen, tapi kehidupan mereka tidak dipenuhi dengan sebuah pemahaman, pengertian, dan juga hidup yang benar di dalam dasar-dasar daripada iman dan juga perilaku orang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita membaca sebuah perenungan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah ironi sekali ketika kita melihat bagian yang kita baca ini adalah sebuah bagian di mana di dalam konteks Tuhan sedang menjelaskan mengenai khotbah di bukit. Dan dalam subtema mengenai hal pengajaran sesat. Kita melihat bahwa orang-orang pada saat itu tahu tentang Tuhan, mungkin banyak berbicara mengenai Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan gambarkan dan Tuhan lakukan. Sebagai contoh kita melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Dan itu adalah hal-hal yang dilakukan orang-orang di luar sana. Orang-orang yang mungkin bagi kita adalah orang-orang Kristen juga. Mereka mengaku Tuhan, tetapi dikatakan bahwa tidak melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah ironi sekali ketika kita melihat banyak orang Kristen yang bukan menjadi murid Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempelajari firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang Kristen KTP yang mungkin notabene hanya melakukan ritual-ritual orang Kristen saja tanpa mau menjadi murid Kristus. Apa bedanya orang Kristen KTP dengan murid Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mempelajari menjadi murid Kristus adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Dikatakan bahwa mereka harus menyangkal diri mereka, memikul salibnya dan mengikuti Tuhan setiap hari. Dan ketika kita melihat perjalanan sebagai murid Kristus, itu adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah sama sekali. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa mengikut Tuhan, menjadi seperti Tuhan, itu dibenci oleh orang banyak. Dan orang banyak itu berusaha membunuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap kita. Di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang Kristen KTP atau kita menjadi murid Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh mengajak kita dan saya rindu setiap kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang mengamalkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menyangkal diri kita, melepaskan diri kita dari manusia berdosa kita. Memikul salib kita di dalam penderitaan kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia yang tidak sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita mengikut Tuhan dengan kesetiaan kita. Mari
kita benar-benar sungguh menjadi murid Kristus seperti amanat agung Kristus. Kita menjadi murid Kristus dan membawa semua orang menjadi murid Kristus dan bukan membawa orang menjadi Kristen KTP. Di manakah posisimu Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadilah murid Kristus dan bukan menjadi orang Kristen KTP. Tuhan memberkati.